Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita. Saya percaya walaupun kita online, saya di studio, Bapak Ibu mungkin di rumah. Satu hal yang saya yakin, kalau sama-sama kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada di tempat ini maupun di Bapak Ibu juga berada di rumah yang sama-sama mengikuti kita untuk menyembah Tuhan. Karena kuasa Tuhan, hadirat Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo mari sama-sama kita mau ibadah. Kita mau persiapkan hati kita. Banyak waktu kita habiskan untuk kerja, untuk istirahat, untuk dengan keluarga atau dengan orang lain. Tapi saat ini kita hanya minta waktu 2 jam saja untuk bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di hari Minggu ini kami persiapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami datang di saat-saat yang pagi ini Tuhan Yesus. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, mau menyembah Tuhan, mau fokus untuk menyembah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan saya baik, Tuhan kami baik, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh kami, jiwa kami, roh kami hanya untuk menyembah Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada dalam setiap ujian, Engkau ada di rumah kami, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau sungguh sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Kau setia, Kau mulia Tuhan Yesus. Jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu.
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau Mari sekali lagi Bapak Ibu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapak Ibu percaya kalau Tuhan sanggup memelihara kita, amin. Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Tuhan juga pasti sanggup memelihara kita. Terlepas dari apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang tidak pernah tidak melihat anak-anaknya. Dia Tuhan selalu yang melihat anaknya. Mari Bapak Ibu, mari persiapkan hati kita. Sambil mengangkat tangan kita, mari kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selamanya Tuhan, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Katakan, Kau setia, Kau setia. Mari sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari Bapak Ibu yang di rumah, mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Dia Allah yang setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Mari sembari arala takarala basadara basikarala. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kiara la bayara la basikara la bayara,
Kau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami sujud menyembah mencari wajah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Shikaradabo. Kami percaya Tuhan akan setiap firman-Mu. Kami percaya akan setiap mujizat-Mu. Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari Bapak Ibu, naikkan dari awal masing-masing. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya percaya Bapak Ibu di rumah maupun semua di tempat Bapak Ibu berada, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Biarlah kedahsyatan Tuhan itu bukan dari apa kata orang,
tapi pribadi, lepas pribadi mengalami kedahsyatan Tuhan. Bahwa setiap firman yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Percayakan hal itu, bahwa percaya firman Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup saya Tuhan, pasti akan Tuhan genapi. Oleh karena itu biarlah pujian ini bukan hanya sekedar pujian yang nyanyian di bibir, tapi nyanyian ini sungguh-sungguh keluar dari hati kita, yang sungguh-sungguh akan percaya di saat keadaan mungkin memaksa kita untuk tidak percaya, tetapi ini saatnya kita untuk kita bisa percaya kepada Tuhan. Di saat keadaan bilang tidak mungkin terjadi, di saat keadaan bilang kamu miskin, kamu sakit, kamu berkekurangan, tapi percaya bahwa firman Tuhan itu, Tuhan menjadikan saya orang luar biasa, Tuhan menjadikan saya orang sehat, Tuhan menjadikan saya orang berkelimpahan. Percayakan hal itu. Oleh karena kalau Bapak Ibu percaya, sama-sama kita angkat tangan kita. Kita sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami. Asal kami percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu dan katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Tidak peduli apa kata dunia, tetapi kata firman Tuhan Bapak Ibu. Tiada pernah berubah. Mari sekarang kita, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi Bapak Ibu sambil mengangkat tangan kita di rumah katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu ada dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Allah yang memberi makan 5.000 orang, Allah yang dulu membangkitkan orang mati, Allah yang dulu melakukan banyak mujizat, adalah Allah yang sama yang sampai hari ini bisa melakukannya Tuhan. Allah yang sama yang melakukan mujizat, Allah yang sama yang menggenapi firman-Nya dalam hidup saya dan saudara-saudara semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur betapa Engkau dahsyat. Siapkan hati kami Tuhan untuk perjamuan kudus. Kami siap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku.
bahkan di tengah badai pun ku alami pertolongan-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Shalom Bapak Ibu. Ayo bawa anak-anak kita sekarang ke hadapan Tuhan. Bawa anak-anakmu, nanti tepuk tangan. Saya di tempat ini juga berdoa. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyikan. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaiban-Mu. Aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya bahwa Allah-Ku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihi-Mu Tuhan, aku percaya. Ayo kita bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Bapak, kembali kami masuk di bulan Juni. Kami menembangkan tangan atas anak-anak kami. Inilah anak-anak kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Di rumah-Mu, di mezbah-Mu. Mereka adalah milik-Mu seutuhnya. Engkau yang menaruh roh-Mu atas anak-anak kami. Engkau yang menaruh roh hikmat, pengetahuan, kepandaian. Roh takut akan Tuhan ada atas anak-anak kami. Kami boleh melihat hidupnya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sampai masa tua mereka, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Inilah pemimpin di masa depan. Pemimpin atas kota, atas bangsa dan bangsa-bangsa. Pemimpin atas rumah Tuhan. Anak-anak kami lahir sebagai orang yang diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Mereka adalah orang yang ahli di bidangnya masing mereka. Mereka ahli nuklir, ahli kelistrikan, ahli di perminyakan, ahli di pertambangan, ahli di geologi, biologi, bioteknologi. Haleluya. Mereka adalah orang fisika, orang hebat, orang ilmuwan, orang yang dipakai Tuhan, aerospace, orang IT, orang ekonom, banker, lahir dari anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menaungi, menjagai anak-anak kami jauh dari segala sakit penyakit, kecelakaan, maut, virus. Semua keluarga besar mereka dilindungi, orang tua, anak, cucu, menantu, semua dilindungi oleh Tuhan. Ibu, bapak mereka, kami percaya tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang mereka. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu kembali di bulan Juni. Saya pikir kita telah memasuki bulan ke-6. Bulan yang penuh dengan
tantangan dalam hidup kita, bukan? Seolah-olah masa depan kita gelap, tapi percaya dalam Tuhan. Tuhan ada di sana. Nah, hari ini saya beri tema Allah peduli. Allah peduli tentang hidupmu, Allah peduli keadaanmu, Allah tahu semua tentang hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, mungkin kita merasa kayaknya dalam hidup ini banyak orang nggak peduli dalam hidup kita. Mungkin keluarga kita susah, menderita, maaf, ada anak kita yang cacat, yang kelainan fisik, apapun yang kita alami. Kita pikir itu Tuhan nggak peduli. Kalau Tuhan peduli nggak mungkin saya bangkrut. Kalau Tuhan peduli nggak mungkin saya nih nggak ada kerjaan. Kalau Tuhan peduli nggak mungkin anak saya lahir cacat. Kalau peduli Tuhan nggak mungkin. Nggak mungkin. Setiap kali sering kita berkata demikian. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Alkitab, kita menemukan bagaimana kepedulian Tuhan terhadap orang percaya. Bahkan kepada orang yang tidak percaya, Tuhan begitu peduli. Belas kasihannya mengalahkan semua itu. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membuka mata roh Anda, mata hati Anda, untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap peduli apapun keadaanmu. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu apa yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Haleluya. Kalau kita lihat Tuhan peduli atas orang sakit, itu jelas di Alkitab. Wanita pendahan disembuhkan, orang kusta disembuhkan, orang buta disembuhkan, anak Yairus disembuhkan, wanita Samaria mengalami pemulihan. Ya, semua Tuhan peduli. Yang sakit disembuhkan, bahkan orang datang berduyun di mana dia ada, Tuhan menyembuhkan mereka semua. Akhirnya mereka percaya sama Tuhan. Tuhan ngomong, kamu datang ke sini karena kamu telah melihat mujizat. Kamu datang kepadamu karena kamu telah melihat makanan gratis. Haleluya. Sadarkah Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak mencari wajah Tuhan, Sang Pemberi mujizat, tapi kita cari mujizatnya, kita cari kepeduliannya. Hari ini, kalau Anda melekat sama Tuhan, kalau Anda seperti anggur pada pokok anggur, saya peduli, kita tidak akan pernah kering, karena Tuhan terus mengalirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan peduli atas rasa takut dan kekhawatiran kita. Kita pernah melihat kan di Alkitab bahwa murid-murid ketakutan waktu tengah laut badai. Tuhan bilang, ngapa kamu takut? Kamu kurang percaya ya? Tuhan datang menghadik badai itu. Bapak Ibu, ketakutan apapun yang kau alami, Tuhan sanggup menghadiknya menjauh dari hidupmu. Masih Anda melekat sama dengan Tuhan? Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, men. Hanya di dalam Kristus kita sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Nah, saya ingin bahas dua hal tentang Tuhan peduli yang lebih spesifik. Karena kalau soal sakit, rasa takut itu biasa. Tapi ini satu hal yang spesifik yang saya pikir ini luar biasa. Kita buka Bilangan 11 ayat 21. Ini janji Tuhan memberi makan orang Israel daging. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka melalui padang gurun, ya. Musa sebagai seorang Musa hanya melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi dia nggak berpikir bahwa membawa 2 juta orang itu nggak mudah. Nih kita baca ayat ini dulu. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Ya, ini laki-laki saja 600.000 yang berjalan kaki. Belum anak-anak, ibu gitu ya, dan yang macam-macam. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Wish. Kalau saya jadi seorang Musa, mungkin saya nggak mau juga disuruh Tuhan tuh bawa orang Israel keluar dari Mesir. Nggak banyak 2 juta. Bapak Ibu, makannya dari mana? Kalau minum berapa banyak? Nginep gimana? Capek kan? Tapi saya yakin Musa nggak bisa menolak, karena tangan Tuhan pasti menekan dengan dia untuk melakukan kehendak Tuhan. Sama hari ini, kadang-kadang kita nggak mau melakukan hal-hal yang Tuhan mau, tapi akhirnya kita nggak bisa menolak, karena Tuhan yang menekan-nekan kita untuk melakukan pekerjaannya. Haleluya. Biasanya daging kita berontak, kita takut. Aduh, kayak saya pertama pelayanan juga gitu dulu. Waduh, ini ya daging itu menolak, tapi lama-lama jadi taat dan turut. Jadi akhirnya menjadi satu kesukaan dan menjadi sukacita dalam melayani. Nah, 2 juta orang ini tiba-tiba Tuhan berjanji kasih daging. Selama 40 tahun mereka makan mana yang turun dari sorga. Ayat sebelumnya kalau Anda lihat,
Tiap pagi mereka boleh ngambil mana secukupnya. Sabat besoknya nanti mereka bisa ngambil 2 kali lipat untuk makan. Keren ya, 40 tahun roti itu dari surga. Wow, dahsyat men. Tuhan yang peduli kepada kebutuhan hidup. Haleluya. Tuhan peduli apa ya kebutuhan dalam hidupmu. Tuhan tahu yang kau perlukan. Haleluya. Anda lihat ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apa firmanku itu terjadi kepadamu atau tidak. Wow. Bapak Ibu lihat di sini. Musa telah melihat mana turun. Musa telah melihat gunung batu mengeluarkan air waktu diketok. Tapi waktu Tuhan ngomong, saya ingin kasih bangsa ini makan daging sebulan lamanya. Musa pikirannya langsung bekerja. Dengan kambing domba yang ada pada kami nggak bakal cukup untuk memberi makan 2 juta orang ini. Ikan-ikan di laut, di kering lautnya juga nggak bakal cukup untuk kasih makan mereka. Yo, sebelumnya Musa nggak pernah berpikir ya bagaimana membawa 2 juta orang itu makan setiap hari. Dia telah melihat mujizat Tuhan, air dan mana turun dari surga. Tetapi aneh, ayat ini Musa meragukan tentang kuasa Tuhan. Tuhan bilang, Musa, masa kamu nggak yakin? Apa yang kujanjikan itu pasti aku genapi. Masa kuasamu tidak sanggup melakukan semua itu? Bapak Ibu, kalau Anda lihat background dari ayat ini adalah bangsa Israel menggerutu. Selalu menggerutu, mengumpat. Haleluya. Tuhan paling marah loh ya dengan orang yang tidak bersyukur dalam hidupnya. Tapi aneh, karena Tuhan telah berjanji, dia pasti kasih. Nah, Tuhan peduli loh atas hidup kita. Tuhan peduli segala kebutuhanmu. Sekalipun mungkin hari ini engkau menggerutu, engkau ngomel, Tuhan tetap mengirim berkatnya buat kita. Amin. Berhenti mengomel Pak, Ibu. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bilang, masa kamu gak yakin aku sanggup lakukan itu? Kalau Anda baca ayat selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana Tuhan mendatangkan angin dan memaksa burung-burung puyuh terbang di perkemahan orang Israel yang rendahnya 0,5 meter. Jadi semua orang Israel bisa mengambil burung puyuh itu. Alkitab mencatat kalau nggak 36 gomer, ya 36 gomer 3,6 ton satu orang ngambil. Mereka mau akan sampai muntah-muntah saking rakusnya. Bapak Ibu, kalau Tuhan udah kasih kita berkat, berkelimpahan untuk mencukupi kebutuhan kita, puji Tuhan. Tapi bukan hanya buat kita sendiri. Jangan sampai kita muntah, jangan sampai kita rakus. Itu harus dibagikan buat orang lain. Kalau Tuhan peduli atas hidupmu, harusnya Anda peduli juga buat orang lain yang mengalami kesusahan. Amin. Sekali lagi, kalau Tuhan peduli atas hidupmu, segala kebutuhanmu, Tuhan mau juga engkau peduli atas kebutuhan orang lain. Jangan buat kita sendiri, nanti kita muntah. Haleluya. Lihat ini, Tuhan peduli dengan segala kebutuhan Israel sekalipun mereka ngomel. Kita lihat Matius Matius 17 ayat 27. Saya ingin mengajak kita bahwa Tuhan terpeduli loh dengan hal-hal yang sepele. Tuhan terpeduli loh dan rasa hormatmu. Tuhan terpeduli dengan harga diri kita. Tuhan peduli loh dengan nama baik kita. Bapak Ibu pernah dengar cerita ini? Satu kali Petrus masuk ke bait Allah. Di tengah-tengahnya ada pemungut cukai untuk nagih orang yang masuk bait Allah. Orang bait Allah ngomong, Petrus, kamu dengan gurumu bayar nggak pajak biaya cukai? Petrus bilang bayar. Tiba-tiba dia masuk ke rumah Yesus ngomong,
Petrus, raja, kaisar terima pajak dari rakyat atau orang asing? Petrus ngomong orang asing. Loh, kalau itu enak dong kamu, rakyatnya gratis. Sekarang kamu pergi mancing, tangkap. Pancingan pertama, ikan yang pertama kamu buka mulutnya, di tengah-tengahnya, di dalamnya ada 4 dirham. Bayar pajak. 2 buat kamu 2 dirham, buat saya 2 dirham. Haleluya. Peduli nggak? Kita baca ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Yes. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Supaya nama baik orang percaya tetap terjaga. Supaya kehormatan gerejamu, orang-orang sekitarmu tetap terjaga. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan dengan tulus. Apa yang harus kita bayar? Bayarlah dengan ikhlas. Nah, kayaknya ini Tuhan begitu betul di hal kecil, hal remeh-temeh. Hal yang kayaknya, aduh ngapain Tuhan urus ini? Ini membuktikan Tuhan peduli atas hidup kita. Tuhan peduli atas rasa hormat kita, harga diri kita. Karena Dia peduli sesungguhnya seluruh keberadaan hidup kita. Amin. Matius 15 ayat 21. Ini perempuan Sidon ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan peduli nggak? Perempuan Veronisia ini orang bukan mengenal Tuhan, bahkan Tuhan usir dia tetap datang mendekat kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan tetap memulihkan anaknya. Orang yang di luar anugerah Tuhan, Tuhan juga peduli loh. Apalagi Anda dan saya adalah orang yang ada di rumah anugerah Tuhan. Kita anak kesayangannya, kita pasti dipeluknya, kita pasti dijaga dan peliharanya. Tuhan peduli atas hidup kita. Haleluya. Saya akhiri dengan cerita ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu kali di Afrika ada seorang ibu ini telah melahirkan anak 5, tapi 5-5-nya meninggal. Enggak ada satupun yang hidup. Dan akhirnya dia berlutut dan berdoa gini, Tuhan, ya, karunia aku seorang putra, sekalipun cacat nggak apa-apa. Oh, aneh ya doa ini. Udah mengandung 5 kali, meninggal, lahir 5-5-nya, dan terakhir dia minta Tuhan kalau boleh minta anak laki-laki. Lahir cacat juga nggak apa-apa. Ternyata anaknya lahir cacat loh Bapak Ibu. Anak ini namanya Eli Zanziman di Rwanda. Wajahnya maaf seperti kerah gitu ya. Karena dia sering dibully, dia suka lari ke hutan. Sekali lari bayangin bisa 32 km. Bahkan dia bisa naik manjat ke atas dengan cepat dengan luar biasa. Bahkan dia bisa menjelali hutan dalam seminggu itu 230 km.
untuk menghindari orang-orang yang membulinya. Dia berjalan seperti kera, merumput. Makanan kesukaannya adalah pisang, ya. Jadi anak ini untuk membawa pulang, orang ibunya sering membawa apa itu? Lasso untuk menjeratnya dan bawa dia pulang. Ya. Nah, Bapak Ibu, apakah kita berpikir bahwa itu bukan Tuhan? Dia bersyukur bahwa Tuhan peduli atas doanya, sekalipun gitu. Ya, ini anak ini mengalami mikrosefali namanya ya. Mikrosefali. Jadi kalau di Afrimak Wanda TV ditayangkan ada film dokumenternya, sedang tren gitu di sana ya. Jadi kalau kita lihat Eli ini yang diminta ibunya lewat hal sepele doa seperti itu, Allah peduli loh. Apalagi Anda dan saya orang kenal Tuhan, Allah peduli atas hidup kita. Hari ini kita masih punya mulut, kita masih punya iman, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bersyukur. Allah pasti peduli. Haleluya. Tuhan memberkati. Kembali kita nyanyikan pujian tadi. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku, bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Kau tak pernah tinggal diam menyaksikan keadaanku, bahkan di tengah badai pun ku alami pertolonganmu. Aku percaya bahwa Allahku tuh bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu Tuhan. Aku percaya. Ayo Bapak Ibu, siapkan perjamuan kita. Roti basah, roti kering, apa saja, biskuit boleh, sirup, apa aja deh, teh, siapin perjamuan kita. Bapak Ibu, perjamuan kudus ini buat anak-anak yang telah berusia 12 tahun ke di atas dan sudah dibaptis. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis, udah berusia 12 tahun mengambil perjamuan, boleh aja. Yang penting Anda percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Angkat roti kita, tutup mata, berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Kalau hari ini kembali kami bersekutu dengan tubuh-Mu lewat perjamuan ini, kami boleh melihat Allah yang peduli bekerja dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu akan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diberikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini,
persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sama lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini meteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita mengucap syukur. Persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ayo Bapak Ibu yang di rumah, angkat tanganmu. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, dijagai, dilindunginya, keluar dan masukmu. Dimanapun engkau berada, di kota, di desa, di padang, di gurun, di kapal, di laut, di udara, Tuhanlah yang melingkupi kita dengan kuasa darahnya. Tanganmu, tangan yang diurapi Tuhan, bekerjalah dengan tangan itu. Mulutmu, mulut yang diurapi Tuhan, lewat kata-katamu mengandung kuasa dan mujizat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kemuliaannya, kasih karunia ditambahkannya kepadamu, hikmat dan melimpah-limpah dalam hidupmu. Jalan-jalanmu adalah jalan-jalan kebenaran. Tuhan tidak pernah membelokkan engkau, tapi Tuhan selalu menuntun engkau sampai tujuan yang telah ditetapkannya, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Semua kita diberkati, katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.